Misalnya malah pakai Excel ya, Excel sudah lama. Oke, ini terus ini ada beban meratanya. Dan ada ya horizontal lah. Begitu misalnya ya. Struktur portal A, B, C, D, E. Jaraknya ini 3 meter, ini 2 meter misalnya. Ini 3 meter. Ini 4 meter. Begitu. Oke, jarak-jaraknya sudah. Oh, bebannya yang belum ya. Ini berapa lah? 15 kilonewton per meter. Ini 40 kilonewton misalnya ya. Ini adalah strukturnya. Kemudian Anda diminta menentukan gaya-gaya dalam di titiknya mana. Ini 4 meter misalnya di sini. Di tengah sini di titik H yang jaraknya 2 meter dari A gitu ya. Itu satu. Kemudian di titik yang mana ya? Ini 3 meter ya. Di titik inilah. Ini H, ini J misalnya. Di titik J yang jaraknya 1 meter. H dan J. H-nya di tengah-tengah kolom AB, ini kolom kan ya, elemen vertikal. J-nya itu 1 meter di sebelah kiri dari engsel C ini ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat strukturnya dan di mana gaya-gaya dalamnya diminta, kita sudah langsung bisa membayangkan nanti kita akan membuat potongan di H. H-nya di sini, elemennya vertikal, jadi saya harus buat potongan horizontal seperti itu, karena harus 90 derajat, ya, harus tegak lurus terhadap batangnya. Jadi potongannya harus begini. Kalau saya mau lihat ke atas, kalau lihat semua ini akan ketemu tumpuan ini. Ada REY dan REX. Lihat ke bawah juga akan kelihatan ada RAY dan RAX. Jadi mau lihat yang manapun, reaksi harus kita hitung. Oke, kalau begitu karena kita masih punya waktu cukup banyak, kita hitung saja ya reaksinya. Sekalian mengulangi materi yang lama ya. Jadi reaksi tetap harus kita hitung. Oh, nanti dulu reaksinya ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi free body ini semua tidak bisa langsung kita gunakan untuk mencari reaksi ya. Karena ya ada 4 persamaan keseimbangan kita cuma 3 ya. Jadi kita harus manfaatkan engsel C ini, pisahkan strukturnya di C baru cari reaksi. Oke, jadi dalam rangka mencari reaksi kita harus pisahkan 2. Ada satu struktur ABC dengan RAX, RAY, RAX gaya yang 40 kilonewton dan beban merata yang 15 kilonewton per meter. Begitu semua yang kelihatan. Lalu di C karena engselnya kita buka ada CY dan CX ya. Ini free body 1. Free body satunya lagi ada sisa beban meratanya yang 15 kilonewton per meter. Ada RE, Y dan REX. Dan ada pasangannya gaya C ini. Gaya engsel C, jadi ada CX di sini dan CY ke bawah. Oke, sekarang kita punya 2 free body.
Jadi masing-masing bisa kita selesaikan untuk mendapatkan reaksi ya. Ini karena sama banyak unknown-nya, ada 4 di kiri, 4 di kanan. Nggak bisa langsung diselesaikan juga. Jadi misalnya di ujung yang di free body kiri ini kita ambil momen ke A sama dengan 0 ya. Ambil momen ke A. Jadi ada gaya ini 40 kalikan tingginya 4. Ini positifnya gini ya. 40 kali 4. Yang ini 15 ini arahnya ke bawah, jadi masih sisa jarum jam. Besarnya 15 kali 3, itu baru resultannya. 15 kali 3 ini adalah resultan dari beban merata ini. Ambil momennya ke A, jadi ada jaraknya lagi, setengah dari yang 3 itu 1,5. Itu, ini adalah momen dari beban merata ini. Tidak ada yang lain, ada CX. CX kali 4 ya, 4 CX. Lalu CY-nya berlawanan putaran jarum jam, jaraknya 3. Minus 3 CY sama dengan 0. Ini kalau kita sederhanakan, kita akan dapatkan 4 CX kurang 3 CY sama dengan, sisanya saya pindahkan ke belakang sana. Mana kalkulatornya? 160 ditambah 15 kali 3 kali 1,5. 227,5 mins. Ya, gitu ya. Baru 1 persamaan, ini 1 ya. Nah, dari yang free body kanan kita bisa ambil momen ke E. Begitu. Ambil momen ke E, ada ini berlawanan putaran jarum jam, jadi ini minus CX kali berapa tingginya 3, ya, min 3 CX. Ini juga berlawanan, min 3 CY. Jaraknya bukan 3. C ke sini 2, ya, jadi 2 CY. Oke, dari 2 ini momennya ke E sudah beres. 15, ini panjangnya 2, jadi 15 kali 2. Tandanya masih kurang juga, 15 kali 2 ini resultannya. Dia berada di situ, kalikan dengan jaraknya 1. 1. Terus sudah nggak ada lagi, sama dengan 0. Ya. Jadi ini kalau dibereskan, yang ini yang pindah ke belakang sana. 3CX tambah 2CY sama dengan, ini berapa nih? Minus 30. Oke, ini dengan ini yang kedua. Nah, ini kedua, kalau kita selesaikan, kita akan dapatkan nih. Berapa tuh? Saya punya tempat di mana? Di sini aja kali ya. Atau di sini. Ini kalau saya kalikan 2, kali berapa? Ini kali 2, ini kali 3 gitu ya, mungkin. Biar CY-nya habis. Jadi ini kalau saya kalikan 2, ini jadi 8. Ini jadi 6. 227,5 kali 2 berapa? 455 ya. Ini jadi 455. Lalu yang ini saya kalikan 3 itu adalah 9 CX. Tambah 6 CY. Sama dengan min 90. Gitu ya. Ini yang tadi saya kalikan 2, yang ini saya kalikan 3. CY-nya ada sama-sama 6, 1 minus 1 plus, jadi tinggal dijumlah. Jadi 17 CX sama dengan minus berapa itu? 545. Oke, 545 ya. Jadi CX-nya bisa kita peroleh. Saya tulis di sini aja. CX-nya adalah minus 545/17 ya. Minus 32,05.
Kalau CX sudah diperoleh, CY bisa kita cari dari sini. Jadi langsung aja lihat dari sini, CY-nya mestinya min 30. Ini kita dikurangi lagi dengan 3 kali ini ya. CX-nya negatif, jadi nanti ditambah ya. Tambah 3 kali 545 per 17. 66,18 kilonewton. Jadi 2 gaya engsel ini sudah bisa diperoleh. Nah, kita tinggal tinjau masing-masing. Struktur ini terpaksa saya hapus dulu, mudah-mudahan masih ingat. Masih ada gambar yang itu ya. Karena kita kehabisan papan tulis. Sekarang kita tinjau yang ini, karena CX dan CY-nya sudah kita dapatkan di sana. Bisa pakai sigma fx sama dengan 0. Untuk yang free body kiri, ada 40 tambah CX kurang RAX sama dengan 0. Jadi RAX-nya langsung kita peroleh. Ini pindah sana, 40 ditambah dengan CX. Ini ditambah 40 jadi berapa? 8, enggak sampai 8, 7,95 ya. Ya, 7,95 kilonewton. Ini sesuai dengan ini, ke kiri ya. Lalu sigma FY sama dengan 0. Ada RAY. Terus ada dikurangi 15 kalikan jaraknya ini tadi. Tadi berapa jaraknya? Ini ya, 3 ya. Jaraknya 3. Tambah CY sama dengan 0. Jadi RAY-nya adalah 45 dikurangi CY. 45 dikurangin itu minus ya. Pak, buat C-nya udah dibagi 2 belum ya itu? Oh iya, itu 2 CY ya. Oke, terima kasih. Kayaknya belum ya. Tadi kita baru ngitung 30 dikurangi 3 kali ini ya. Iya, Pak. Oke, jadi 66,18-nya harus dibagi 2. Terima kasih. Ini jadi angkanya 33,09. Untung belum terpakai. Sudah hampir terpakai di situ. Ini 33,09. Jadi kalau gitu di sini kita pakai 45 dikurangi dengan ini ya, 33,09. 11,91 ya. Jadinya positif masih ya. Ya. 11,91 kilonewton. Nah, karena keperluan kita tadi mencari gaya dalam di titik H yang ada di sini dan J yang ada di sebelah mana tadi? J-nya di sini kalau tidak salah. J-nya di situ. Nggak ada yang ditanya yang di sebelah kanan. Kita sudah cukup nih sebenarnya dengan reaksi RAX dan RAY saja. Toh reaksi yang lain tidak ditanya. Gitu ya. Kalau ditanya, Anda bisa selesaikan ini dengan CX dan CY yang sudah diketahui, RAX dan RAY-nya bisa dihitung. Tapi keperluan kita mencari gaya dalam, jadi yang ini aja. Ya. Kita bisa langsung buat potongan di sini, di H begitu. Lalu saya gambarkan di sebelah sini. Nah, potongan demikian. Ini titik H, normalnya ke sana. NH, gesernya searah jarum jam terhadap potongan, jadi ke sana. PH, momen lenturnya terserah. Biar nggak numpuk di sini, saya buat yang ininya di sebelah kanan. MH-nya begini. Ini, jadi yang positifnya begini. Kita tidak akan membuat potongan yang lain yang ada sebelah bawah, jadi nggak ada masalah. Ke sini ataupun ke sana, tapi yang jelas Anda gambarkan dulu, begitu digambarkan, ini yang positif. Ya. Karena tidak ada konvensinya. Lalu RAX, RAY-nya sudah ada, ini RAY.
yang 11,91 kilonewton dan ada RAX yang 7,95 ya. Kilonewton. Jadi dari free body ini kalau kita terapkan sigma Fx sama dengan 0, X itu sana gitu ya, horizontal, ada VH yang atas dikurangi RAX yang 7,95 sama dengan 0, jadi VH-nya gaya geser di potongan H itu 7,95 kilonewton. Kalau sigma FY sama dengan 0, ada NH, ada RAY tambah 11,91 sama dengan 0, jadi NH-nya minus 11,91 kilonewton. Nah, yang ini sama nih dengan yang sebelumnya. Ini tekan juga. Nggak ditulis tekan, tapi ada minusnya juga sama aja. Artinya tekan, tidak ditulis juga tidak apa-apa. Oke, jadi di titik H ada gaya geser, ada gaya aksial atau normal. Tekan, momen lenturnya kita bisa ambil momen ke titik H. Sigma MH sama dengan 0. Jadi cuma ada ini, arahnya berlawanan putaran jarum jam, jadi minus MH. Sama yang ini nggak ngasih momen, yang ini yang ngasih momen. Arahnya searah jarum jam, jadi ini tambah 7,95 kalikan H itu tadi di tengah-tengah ini ya. 2 meter tadi ya. Ini 2 meter. Jadi kalikan 2. Sama dengan 0. Jadi kita akan dapatkan MH. Momen lentur di titik H-nya adalah 2 kali ini. Jadi 15,9 kilonewton meter. Begitu. Ini adalah gaya-gaya dalam di titik H. Normalnya tekan minus 11,91, gesernya 7,95, lenturnya 15,9 kilonewton. Nah, satu lagi di titik J. Untuk titik J yang 1 meter dari C, kita bisa lihat ke kiri, ya, bisa juga lihat ke kanan. Lihat ke kanannya bisa keseluruhan struktur, tapi kalau lihat ke kanan untuk seluruh struktur, ada reaksi di E yang tadi belum dihitung. Atau karena free body ini sudah seimbang, potongannya juga seimbang, kita juga bisa buat potongan di sini sampai engselnya saja. Jadi di J begitu, J-nya sebelah sini, sampai engsel C saja cukup. Karena gaya CX dan CY-nya kita sudah dapat. Ini CX dan CY-nya. Lalu ini beban meratanya. Yang 15 kilonewton per meter. Kemudian di potongan ini akan ada NJ. VJ-nya searah putaran jarum jam terhadap potongan, jadi ke sana, ke atas. Dan ini karena elemen vertikal, momen lenturnya mesti tanda panahnya di atas. Jadi MJ-nya mesti begitu. Oke, CX dan CY sudah ada. Kehapus ya. CX-nya tadi ada di sini nih. Nah, ini CX-nya. Enggak ya. Tadi berapa besarnya? Ada yang ingat tadi angkanya berapa? 30. Min 32,05. Min 32,05. Catat dulu aja deh kalau gitu. Yang ini nah ini juga sudah dihitung. 30 berapa di sini? 33,09. 09 gitu ya. Oke, biar nggak lupa. Jadi kalau saya terapkan sigma Fx sama dengan 0, ada ini Cx. Cx-nya positif tapi nilainya negatif, jadi ini min ya, kita nulisnya 32,05. Terus ini min Mj sama dengan 0, jadi gaya normal di J itu minus 32,05 kilonewton. Ini juga tekan ya. Sigma Fy sama dengan 0. Ada Vj
Yang ini ada ini dikurangi 15 kali 1 ya. Dari C ke J jaraknya cuma 1. Ditambah CY sama dengan 0. Jadi VJ-nya VJ-nya berapa? 45 kok 45 15 dikurangi CY. 15 dikurangi ini. 8 minus 18,09 ya. Kilonewton. Kemudian ambil momen ke titik J misalnya. Ada MJ sendiri di sini. Lalu yang 15 ini tambah 15 kali 1 kali setengah. Ya. Kemudian sekarang sudah lancar. Ini 15 kali 1 baru resultannya. Dikalikan dengan jaraknya ke J. Ya. Lalu ini dikurangi jaraknya 1 ya. Jadi 1 kali 33,09. Sama dengan 0. Udah habis dari papan tulis ya. Sama dengan 0-nya di bawah saya tulis kalau kita. Sama dengan 0 ya. Ini kalau diselesaikan harus pakai kalkulator kali. MJ-nya adalah 33,09 pindah sana dikurangi 7,5 ya. 25,59. Kilonewton meter. Oke, jadi dengan contoh ini harapannya sudah lebih komprehensif ya contoh-contoh yang diberikan sehingga Anda nanti sudah bisa diminta menentukan gaya dalam dari struktur apapun yang statis tertentu tentu ya. Artinya kalau perlu hitung reaksi Anda sudah bisa ngitung reaksinya. Kalau itu sudah dapat, Anda bisa buat potongan di tempat yang diminta. Lalu di situ ada 3 gaya dalamnya, normal, geser, dan momen lentur. Terapkan persamaan keseimbangan, mestinya kita bisa dapatkan gaya normal, gaya geser, dan momen lentur tersebut. Ya.